Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Bab 3186 Skeptis. Bab 8231 sampai bab 8235. Khotbah seorang Kaifeng membuat dunia sadar akan ambisi Changning Otomobil, dan kedua keluarga memutuskan untuk menamai merek mobil tersebut dengan nama Ye Changning. Mereka juga menggunakan tindakan praktis untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dalam pertempuran ini, An dan Ye bukan hanya kejayaan dan kejayaan seumur hidup mereka dipertaruhkan, tapi juga milik Ye Changning. Kemudian, He Yuanjiang dan Han Meiqing naik panggung satu demi satu. Sebagai CEO dan CLO Changning Otomobil, yaitu Chief Legal Officer, mereka masing-masing menguraikan pandangan dan tekad mereka terhadap pengembangan Changning Otomobil di masa depan dari sudut pandang profesional mereka masing-masing. Kemunculan Han Meiqing membuat semua orang sadar akan tekad Changning Otomobil. Karena tidak ada perusahaan mobil yang fokus mempekerjakan mantan pengacara papan atas untuk menjadi Chief Legal Officer di awal bisnisnya. Banyak perusahaan bahkan tidak menganggap serius urusan hukum. Mereka selalu merasa bahwa posisi hukum tidak diperlukan ketika tidak ada gunanya ada yang tidak beres. Sehingga banyak perusahaan baru benar-benar menyadari pentingnya urusan hukum setelah terus-menerus mengeluarkan banyak uang dan kerugian. Industri otomotif, seperti halnya industri internet, adalah sektor yang paling terkena dampak sengketa hukum komersial. Tanpa dukungan tim hukum yang kuat, pasti akan ada kendala di mana-mana model mobil dapat memicu sengketa merek dagang dan paten. Hari ini Anda sedang mengembangkan mobil di China dengan nomor model 123. Besok Anda berencana menjual mobil ini ke Amerika Serikat. Tiba-tiba, sebuah perusahaan mobil lokal Amerika mungkin memberitahu Anda dengan banyak dokumen, "Tidak. Maaf, saya berhak memberi nama mobil 123, Anda harus mengganti namanya." Oleh karena itu, begitu Changning Otomobil bergabung, ia segera menempatkan Chief Legal Officer di urutan kedua setelah CEO. Namun berbeda dengan Han Meiqing yang mendapat banyak pujian, He Yuanjiang yang sangat kutu buku dan terlihat sangat lembut dan anggun justru menjadi objek keraguan publik. Sebelum konferensi pers berakhir, banyak orang di internet mulai mengkritik calon CEO Changning Otomobil sebagai orang yang gagal. Karena He Yuanjiang berada di Wall Street saat itu, dia tidak terkenal di negaranya. Di mata banyak orang Tiongkok, dia hanyalah seorang amatir yang muncul begitu saja. Selain itu, dia telah mengajar di Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling selama beberapa tahun terakhir dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan energi baru industri. Hal ini membuat semua orang agak khawatir tentang pilihan Changning Otomobil mungkin memiliki beberapa masalah. Dan setelah resumenya dirilis melalui PPT pada konferensi pers, mustahil untuk melihat bahwa karir masa lalu orang ini ada hubungannya dengan industri otomotif. Dia bekerja di pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan di Wall Street. Ketika dia tiba di Jinling, dia bekerja sebagai profesor keuangan.
Tampaknya satu-satunya hal tentang orang yang berhubungan dengan industri otomotif ini adalah kemungkinan besar dia memiliki SIM. Akibatnya, beberapa ahli strategi keyboard dan pemodal keyboard segera melontarkan kritik di internet, mengatakan bahwa dua keluarga besar mempertaruhkan segalanya untuk Changying Otomobil, dan akhirnya mendorong seorang pemula ke meja kartu untuk menyelesaikan taruhan untuk mereka sulit untuk berhasil. Beberapa orang juga menggunakan Titanic sebagai contoh, mengatakan bahwa kapalnya luar biasa dan orang-orang di kapalnya juga luar biasa, tetapi kaptennya adalah orang terbelakang yang menyukai kesuksesan, tetapi kapalnya hancur karena dia. Namun, hanya pihak-pihak yang terlibat yang mengetahui bahwa pemahaman He Yuanjiang tentang kendaraan energi baru tidak dapat dinilai hanya dari sudut pandang profesional. Bahkan Xiao Churan mau tidak mau berkata kepada Ye Chen setelah menonton konferensi pers, "Suamiku, Profesor He sendiri adalah seorang profesor universitas. Keluarga An dan keluarga Ye memintanya untuk bertanggung jawab atas proyek senilai 40 miliar dolar AS. Dia benar-benar apakah dia memenuhi syarat?" Saya baru saja melihat komentar online dan sepertinya semua orang skeptis tentang dia. Chen Yining di samping juga berkata dengan serius, "Saya merasa bingung. Terkadang melakukan sesuatu tidak bergantung pada berapa banyak uang yang Anda investasikan, tetapi pada apakah Anda menggunakan metode yang benar. Jika tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda mungkin tidak akan berhasil mampu melakukannya dengan baik." Keluarga An dan keluarga Ye pemilihan manajernya memang agak terburu-buru. Kalau tanya saya, Anda harus merekrut orang-orang dari industri, dan Anda harus merekrut orang-orang terbaik, dan 3 saudara energi baru. Coba lihat, memberikan uang kepada sekelompok talenta terbaik di berbagai bidang akan mewujudkan hal ini. Berbicara mengenai hal ini, Chen Yining menambahkan, jika serangkaian keputusan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan sia-sia karena kesalahan dalam pemilihan pelatih, maka yang tersisa untuk Jinling saat itu mungkin bukanlah perusahaan besar senilai 40 miliar dolar AS, tapi ini adalah kekacauan senilai 40 miliar dolar. Mungkin penduduk Jinling berharap bahwa Changying Otomobil dapat meningkatkan perkembangan ekonomi Jinling, tetapi mereka berbalik dan pergi setelah mengetahui bahwa hal itu tidak berhasil. Ye Chen tidak terlalu berkomitmen dengan sudut pandang Chen Yining. Dia tahu bahwa orang memiliki logika dasar mereka sendiri dalam menilai sesuatu, dan logika penilaian Chen Yining sama dengan logika kebanyakan orang di masa depan. Jika Anda tidak melihat cukup banyak hal positif, atau Anda hanya melihat beberapa hal negatif, Anda akan merasa bahwa masa depan masalah ini tidak ada harapan. Jadi, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan tegas, "Saya pribadi merasa bahwa orang yang tahu tentang mobil mungkin tidak bisa membuat mobil bagus, dan orang yang bisa membuat mobil bagus mungkin tidak bisa menjual mobil bagus. Jadi terkadang, lakukan sesuatu. Anda tidak perlu mempekerjakan orang yang terlihat sangat profesional. Lihatlah pengulas mobil paling populer di internet saat ini, yang mana yang pernah mempelajari manufaktur mobil dan mana yang bekerja di perusahaan mobil.
kuliah, dan mereka menghasilkan puluhan juta atau lebih dalam setahun dengan berbicara tentang mobil. Setelah mengatakan ini, Ye Chen berhenti sejenak dan melanjutkan, dapat dilihat bahwa di dunia ini, sekali akademisi manapun dipisahkan dari akademisi itu sendiri dan naik ke bidang komersial, itu pasti tidak lagi menjadi masalah profesional semata karena profesionalisme adalah tidak ada batasan atas. Teknologi terbaik dunia terkonsentrasi pada satu mobil. Tidak banyak orang yang mampu membeli mobil ini. Sebaliknya, hal itu terlepas dari logika dasar bisnis itu sendiri, tahu bahwa produk pertanian organik dan bebas polusi adalah yang terbaik. Namun jika seluruh dunia hanya menanam produk pertanian organik dan bebas polusi, lebih dari separuh penduduk dunia akan mati kelaparan. Chen Yining mengerutkan kening dan berkata, meskipun apa yang Anda katakan masuk akal, saya hanya memperhatikan opini publik di internet. Tampaknya semua orang meragukan Profesor He sebagai calon CEO. Ini mungkin berarti bahwa meskipun orang profesional itu mungkin tidak mungkin berhasil dalam bisnis, namun mungkin akan lebih sulit bagi orang yang tidak profesional untuk berhasil dalam bisnis ini. Ye Chen tersenyum dan berkata, ini adalah pendapat pribadi saya. Saya merasa jika pendapat pengguna internet mewakili kemungkinan kesuksesan bisnis, maka model bisnis dunia ini akan runtuh sejak lama. Di internet saat ini, ada lebih banyak lagi lebih dari 1 juta orang mengolok-oloknya setiap hari. Mobil keluarga Jepang pada umumnya memiliki kulit yang tipis dan isi yang besar. Namun hal ini tidak menghalangi Toyota untuk menjual lebih dari 11 juta mobil di seluruh dunia dalam 1 tahun terakhir bisa sangat menguntungkan, maka Anda tidak akan pernah bisa sukses di industri otomotif. Jadi menjadi penonton yang menyaksikan keseruannya mungkin merupakan pilihan terbaik. Karena itu, Ye Chen melanjutkan, masih banyak pembual yang tidak cerdas. Mereka selalu berpikir bahwa Ferrari milik Bos Jia adalah pencetus kendaraan energi baru, dan mereka berharap dia akan kembali sebagai raja. Namun, gelar pencetus ini telah disebut selama 10 tahun penuh. Hari ini, 10 tahun kemudian, tampaknya jumlah total mobil yang dikirim oleh Ferretti hanya 12, dan konon semuanya telah ditarik kembali karena masalah tertentu tidak sebaik Bos Jia. Berbicara tentang ini, Ye Chen memikirkan hotspot di internet beberapa waktu lalu dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Bos Remy Otomobil tidak mengumumkan harganya ketika dia merilis mobilnya, dan banyak teman yang menurunkan harganya. Selama periode itu, saat ini, seluruh internet begitu agresif dalam menjelek-jelekkan Bos Lei sehingga bahkan anjing-anjing di desa ingin memanggilnya Junior, menjadi pecundang besar dalam pertempuran ini, dan yang besar, tapi tak disangka produksi tahunan senilai 1 tahun terjual dalam 1 hari setelah kendaraan dirilis terus memanggil Pak Lei atau bahkan rebus dengan wajah tak tahu malu, seolah kata Junior tidak pernah keluar dari mulutnya seumur hidup ini. Jadi, dari titik ini saja, dapat ditentukan bahwa orang atau hal yang dibicarakan semua orang belum tentu mengalami kemunduran. Karena di dunia ini, kebenaran selalu hanya ada di tangan segelintir orang.
Jika Anda ingin melakukan sesuatu, dan semua orang yang Anda kenal dan tidak kenal mengatakan itu tidak akan berhasil, jangan berkecil hati. Anda mungkin dapat mencapai sesuatu jika Anda mencoba yang terbaik. Tetapi jika semua orang mengatakan bahwa apa yang ingin Anda lakukan akan berhasil, maka Anda harus hati-hati dan hati-hati, dan buktikan lagi, karena jika anjing-anjing di desa mengatakan bahwa Anda pasti bisa mendapatkan uang dengan melakukan ini maka itu adalah kemungkinan besar bukan giliran Anda untuk mendapatkannya. Humor Ye Chen membuat Chen Yining tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, dia menatap Xiao Churan dan berkata dengan serius, "Churan, suamimu benar-benar lucu." Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya hanya perlu menulis laporan ketika saya kembali. Bolehkah saya mengutip beberapa pendapat Anda sekarang?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Anda dapat menggunakannya sesuka Anda, atau Anda dapat membuat dan memprosesnya untuk kedua kalinya, tetapi jangan ungkapkan informasi pribadi saya. Saya juga seorang troll internet yang hanya dapat berbicara tetapi jangan berbuat apa-apa. Jangan sampai orang-orang tahu bahwa saya mengatakan ini, kalau tidak para netizen itu pasti akan mengkritik saya, mengira saya orang yang belum pernah belajar atau bekerja di bidang otomotif, dapat berbicara dan berbicara omong kosong tentang industri otomotif." Chen Yining berkata sambil tersenyum, "Anda telah membawa saya dan Churan masuk. Jika kami menilai berdasarkan sudut pandang Anda sekarang, kami berdua akan menanyai Profesor He hanya karena dia belum pernah berkecimpung di industri otomotif. Ada juga beberapa troll internet." Ye Chen melambaikan tangannya, "Kamu berbeda dari para troll internet yang sebenarnya. Seperti halnya Changying Otomobil dan Profesor He, setiap orang berhak berkomentar dan mengungkapkan pendapat mereka sendiri, baik online maupun offline. Apakah itu menjelek-jelekkan atau menjelek-jelekkan, suka atau tidak suka. Selama Anda hanya menjelaskan pendapat Anda sendiri, tidak ada masalah. Namun, troll internet tidak hanya menjelaskan pendapat mereka sendiri, tetapi juga menyerang semua orang yang tidak setuju dengan pendapat tersebut troll." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Tapi ini sebenarnya tidak penting. Bagi Changying Otomobil, memiliki lebih banyak keraguan adalah hal yang baik. Di satu sisi, hal itu dapat memacu tim untuk bekerja lebih keras, dan di sisi lain itu dapat memacu tim untuk bekerja lebih keras, dan di sisi lain itu dapat memacu tim untuk bekerja lebih keras. Juga dapat mengandalkan keraguan untuk mempertahankan popularitas yang cukup. Internet adalah dengan cara ini, jika semua orang memuji Anda, Anda bisa menjadi populer selama 3 hari, jika semua orang mengkritik Anda bisa menjadi populer selama 3 tahun. Orang-orang memarahimu, dan kedua belah pihak harus bertarung satu sama lain dari waktu ke waktu, lalu kamu bisa menjadi populer seumur hidup." Bersambung.